Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham GGRM, UCID, CK metode Value Investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham GGRM, UCID, CK ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham GGRM, UCID, CK, mari kita simak dulu profil dari GGRM, UCID, CK berikut. 1. GGRM. Gudang Garam Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan rokok kretek. Perusahaan memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar nikotin, LTN, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Perusahaan mengoperasikan fasilitas percetakan kemasan rokok, dan di samping itu juga memiliki 6 anak perusahaan yang sudah beroperasi komersial yaitu PT Surya Pamenang, produsen kertas karton untuk kemasan rokok, PT Surya Madistrindo, distributor tunggal produk perusahaan, PT Surya Air dan Galaxy Prime Ltd, penyedia layanan jasa penerbangan tidak berjadwal, PT Graha Surya Media, penyedia jasa hiburan, dan PT Surya Inti Tembakau, penyedia jasa pemrosesan tembakau. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan meliputi produk sigaret kretek tangan, SKT, dengan merek Klobot, Sriwedari dan Jaya, produk sigaret kretek mesin, SKM, dengan merek yang tergabung dalam Gudang Garam Series, produk low tar nikotin, rendah tar nikotin, LTN, dengan merek Gudang Garam Signature Mill, Merah Series, Surya Series, Gang Move, Surya Pro Mill dan Gang Mill. Perusahaan memiliki fasilitas produksi rokok kretek di 2 lokasi, yaitu di Kediri dan di Gempol, Jawa Timur. Perusahaan memiliki lebih dari 60 kantor area dengan lebih dari 260 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Laporan keuangan GGRM sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing GGRM. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,97 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,70 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham GGRM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 13,77 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,98 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham GGRM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 46,08% sedangkan rata-rata industri sama dengan 5,49%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham GGRM saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 7,03% sedangkan rata-rata industri sama dengan 15,13%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham GGRM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 3,67% sedangkan rata-rata industri sama dengan 5,24%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham GGRM saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp21.685, sedangkan harga saham saat ini Rp31.225, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing GGRM sama dengan 2, atau 33,33%. 2. UCID.
Uni Charm Indonesia Terbuka adalah produsen utama untuk produk popok bayi, produk pembalut wanita, dan produk popok dewasa di Indonesia. Perusahaan merupakan anak perusahaan dari Unicharm Corporation, UC Jepang. Perusahaan merupakan kelompok usaha dari grup Unicharm yang merupakan produsen utama produk popok bayi, produk pembalut wanita dan produk popok dewasa, serta produk perawatan hewan peliharaan, kosmetik dan produk rumah tangga. Perusahaan menggunakan material penyerap berteknologi tinggi yang telah dipatenkan dan teknologi kain non-woven dari UC Jepang. Perusahaan memproduksi produk higienis sekali pakai dan menjual produk tersebut di bawah merek UC Jepang yaitu lini popok bayi Mami Poco, lini pembalut wanita Charm, dan lini popok dewasa Livry. Kategori produk inti perusahaan adalah produk popok bayi, produk pembalut wanita dan produk tisu bayi. Produk popok bayi, terdiri dari popok bayi sekali pakai, tersedia dalam varian popok bayi tipe perekat dan popok bayi tipe celana, masing-masing dengan kualitas dan ukuran yang berbeda-beda serta fungsi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan bayi dan anak-anak yang berbeda-beda, yang dipasarkan di bawah merek Mami Poco. Produk pembalut wanita, terdiri dari pembalut wanita dan pelindung pakaian dalam panty liners, yang dipasarkan di bawah merek Charm. Produk popok dewasa, yang terdiri dari popok dewasa sekali pakai, tersedia dalam varian popok tipe perekat dan popok tipe celana, yang dipasarkan di bawah merek Livry. Produk tisu bayi, yang terdiri dari tisu basah bayi dari bahan penyerap yang lembut, dibuat dengan teknologi serat non-woven dan dipasarkan di bawah merek Mami Poco. Perusahaan memiliki 4 fasilitas produksi yang terletak di Pulau Jawa, 2 pabrik di Karawang, Jawa Barat dan 2 pabrik di Mojokerto, Jawa Timur. Perusahaan menyimpan bahan baku dan barang jadi di gudang yang terpisah. Perusahaan memiliki 4 gudang, 2 diantaranya berlokasi di Karawang dan 2 gudang lainnya di Mojokerto. Perusahaan juga menggunakan 3 gudang lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga eksternal di Karawang, Cikarang, dan Surabaya. Laporan keuangan UCID sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing UCID. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,00 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 27,06 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham UCID saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 14,30 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,67 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham UCID saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 59,17% sedangkan rata-rata industri sama dengan 19,80%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham UCID saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 6,97% sedangkan rata-rata industri sama dengan 91,76%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham UCID saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 3,49% sedangkan rata-rata industri sama dengan 14,88%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham UCID saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.039, sedangkan harga saham saat ini Rp1.210, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing UCID sama dengan 2, atau 33,33%. 3. CK. Wilmar Cahaya Indonesia Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan minyak nabati dan minyak nabati spesialitas yang digunakan untuk industri makanan dan minuman. Perusahaan merupakan perusahaan di bawah grup Wilmar International Limited, WIL, yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura. Entitas induk perusahaan adalah PT Sentratama Niaga Indonesia dan entitas pengendali pemegang saham perusahaan adalah Wilmar International Limited.
Fasilitas manufaktur perusahaan berlokasi di Cikarang dan Pontianak, Indonesia. Produk yang dihasilkan yaitu minyak kelapa sawit beserta produk turunannya, biji tengkawang, minyak tengkawang dan minyak nabati spesialitas. Perusahaan juga bergerak dalam usaha bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, perdagangan hasil bumi, hasil hutan, melakukan perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, distributor, leveransir, eceran dan lainnya. Perusahaan menjual produk dalam kategori specialty fat dan bakery fat. Laporan keuangan CK sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing CK. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,88 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,85 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham CK saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 3,58 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,49 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham CK saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 20,78% sedangkan rata-rata industri sama dengan 73,77%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham CK saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 24,49% sedangkan rata-rata industri sama dengan 16,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham CK saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 5,68% sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,50%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham CK saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp10.205, sedangkan harga saham saat ini Rp2.360, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing CK sama dengan 5, atau 83,33%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham GGRM, UCID, CK sesuai dengan data per tanggal 24 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham GGRM saat ini value investingnya tidak bagus, 33,33%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue.
2. Saham UCID saat ini value investingnya tidak bagus, 33,33%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 3. Saham CK saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri.